susu kurma. Oke, nah bisa misalnya gini. Tapi di platformnya mau di mana nih? Mau di televisi? Karena kan ada 3 ya, ada ATL, ada BTL, sama TTL sebenarnya dalam teknik beriklan ini gitu. Oke, boleh jelasin? Iya, ATL jadi kayak ATL itu adalah singkatan dari Above the Line gitu. Jadi Above the adalah line, oke. Above the Line, jadi adalah teknik beriklan untuk meningkatkan awareness dari si brand tersebut. Nah, kita juga harus lihat nih tujuan utama dari si brand yang tadi Bapak sampaikan ke saya itu apa tujuannya. Oke. Itu penting juga agar kita tahu step-stepnya yang akan kita ambil. Gitu. Tadi itu ada ATL, Above the Line itu untuk meningkatkan awareness si sebuah produk. Jadi si ATL ini sangat cocok nih untuk produk-produk pendatang baru, produk-produk yang memang ingin dikenal masyarakat lebih luas, bisa menggunakan teknik dalam ATL ini. Oke. Nah, yang kedua itu ada teknik BTL, yaitu below the line, gitu. Dimana sebenarnya BTL ini lebih ke targetnya lebih spesifik gitu, target audiensnya lebih spesifik dari si brand tersebut gitu. Misalnya mungkin ingin yang kelas mana gitu, atau mungkin ingin yang hanya perempuan saja atau laki-laki saja, jadi lebih spesifik gitu. Nah, yang terakhir itu adalah TTL, through the line gitu. Jadi TTL itu adalah campuran atau gabungan dari ATL sama BTL. Oke, nyampurnya gimana maksudnya? Jadi misal gini, kita belanja di department store gitu, itu kan secara langsung kan berarti kan BTL kan. Yes. Nah, tapi kemudian kita dapat voucher ATL nih, misalnya kalau kamu dapat voucher ini bisa dapat diskon untuk belanja online di sini gitu. Nah, itu berarti campuran dari ATL dan BTL. Nah, sebenarnya di sini saya mau membahas tentang ATL nih, ATL copywriter. Jadi yaitu di televisi dan juga di radio gitu, berserta dengan teknik-teknik dan contohnya. Nah, seperti tadi yang Mas Bayu bilang tentang susu kurma ya. Nah, susu kurma misalnya gini, kita juga harus mengedepankan value-value atau kelebihan-kelebihan si susu kurma itu tadi. Oke. Gitu. Entah itu misalnya sehat, dapat pahala. Gak tahu sih kalau dapat pahala. Ya mungkin lebih sehat, mungkin lebih meningkatkan energi karena kan manis kan Ya, dari gula kurmanya itu. Misal gini, nah kalau kita mau treatmentnya secara di televisi atau di radio, maka kita harus ada penekanan intonasi atau mungkin lebih storytelling gitu. Misalnya gini, contoh kecilnya ya, kita bisa gini, wah kamu kok bisa hebat banget sih, bisa pinter banget sih gitu. Iya dong, karena aku minum susu kurma yang bikin aku sehat, bikin aku berprestasi di sekolah, berprestasi juga di lapangan. Nah seperti itu kan, jadi ada hal-hal yang memang ingin kita garis bawahi gitu. Karena kan kalau kita ngeliat secara ATL ya gitu, karena si audiens ini nggak bisa nih berinteraksi dengan kita, mereka hanya bisa melihat aja. Oke, itu apakah itu pembeda utamanya dari ATL dan BTL? Betul gitu, karena kan ketemu langsung dengan konsumennya. Karena kan adalah si ATL ini adalah kita ingin menampilkan branding image yang kuat gitu, karena kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan konsumen. Berbeda dengan BTL bisa klik untuk membeli. Nah, itu kan ada interaksi kan. Nah, kalau kita yang di televisi, di radio, di koran, cuma dengerin di aja satu pihak lah ya. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, hanya ya udah nonton aja gitu, mau itu bagus atau jelek ya ditonton aja gitu, seperti itu. Oke, tapi sebenarnya dalam bisnis ATL, BTL dan TTL tiga-tiganya harus jalan kah? Sebenarnya kembali lagi tergantung kebutuhan. Kebutuhan. Sebenarnya kalau ATL itu memang fokus utamanya itu adalah untuk meningkatkan awareness si produk tersebut gitu. Terus juga untuk supaya kita lebih dikenal gitu loh, lebih dikenal gitu. Nah, ini ATL ya? Si televisi itu, Above the Line itu. Jadi karena kita ingin dikenal, jadi kita harus pakai ATL gitu, seperti itu. Tapi kalau kita mungkin untuk maintenance, misalnya udah sangat terkenal gitu, mungkin kita bisa menggunakan teknik BTL itu, atau mungkin TTL juga bisa sih kalau modalnya banyak mah ya nggak apa-apa juga. Karena ada ini dari sisi BTL sendiri gitu. Nah, jadi kayak tanpa ATL, BTL susah dilakukan. Bener dong? Kita langsung jualan aja gitu. Orang kan nggak kenal. Nah, jadi harus kita kenalin dulu ATL. Tapi ATL doang nggak kejual juga. Ya orang cuman, oh iya tuh ada brand itu. Ya udah, terus kenapa? Makanya sebenarnya dalam teknik copywriter ini penting banget nih kita menggunakan tone and manner gitu kan, terutama di ATL ya. Kan tone and manner kita, penggunaan bahasa, terus juga dan lain sebagainya, bahkan sampai ke brand ambassador yang kita pakai itu ngaruh banget gitu. Makanya kita benar-benar harus pandai, istilahnya apa ya, bersilat lidah gitulah ya, pandai
berkata-kata gitu sesuai dengan target audiens yang kita inginkan gitu, agar yang si konsumen yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa melakukan tindakan apapun tuh akhirnya penasaran gitu, ini benar nggak sih kan, seperti yang tadi seperti yang tadi saya bilang gitu, kayak minum nih susu kurma biar kamu berprestasi di sekolah, berprestasi juga di lapangan, rasain deh gitu, atau cobain deh gitu. Terus juga penggunaan kata-kata juga harus hati-hati ya ketika kita call to actionnya gitu, karena misal gini, call to action tuh mungkin terlihat sepele gitu, tapi sebenarnya kita juga harus melihat psychological si konsumen tersebut gitu. Nah, contoh perbedaan yang paling nyata itu adalah misal gini, beli sekarang atau dapatkan sekarang. Nah, kira-kira menurut Mas Bayu lebih enak yang mana? Beli sekarang atau dapatkan sekarang? Seharusnya dapatkan ya. Tapi kok rasanya kayak agak fake ya kalau yang Enggak, intinya gue bahkan beli kan, lu maunya gue beli kan, jadi saya lebih suka yang jujur, beli sekarang. Beli sekarang, menurut Mas Bayu lebih better beli sekarang kalau buat saya dibandingkan dapatkan sekarang ya. Nah, walaupun dapatkan kan gratis gitu, tapi saya langsung bacanya this is fake. Nah, itu kan dunia komentar kan seperti itu kan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari tadi ya, atau beli sekarang atau dapatkan sekarang, nah sebenarnya kita lebih better menggunakan dapatkan sekarang ya. Gitu. Kenapa gitu? Karena ketika kita ngomong beli, berarti kan kita harus mengeluarkan uang gitu kan. Nah, secara psikologik tidak semua orang tuh mau ngeluarin uang. Kecuali mereka ngeluarin uang untuk barang-barang mereka idam-idamkan gitu. Oh ya nggak apa-apa lah